Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulansari dengan NIM 23021080050, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, dan Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah. Karya ilmiah adalah sebuah tulisan yang memiliki dasar penelitian atau pemikiran yang mendalam tentang suatu topik. Jadi karya ilmiah ini bisa berupa artikel, makalah, skripsi, atau sejenisnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang makalah. Makalah merupakan salah satu bentuk karya tulis ilmiah yang lazim digunakan di lingkungan akademik. Makalah biasanya ditulis untuk mengkaji suatu topik secara sistematis, argumentatif, dan berdasarkan referensi ilmiah. Dalam konteks perkuliahan, makalah kerap menjadi media evaluasi kemampuan mahasiswa dalam memahami dan menganalisis materi pembelajaran. Jadi, makalah dapat dianggap sebagai sebuah tulisan yang berisi pemikiran atau kajian tentang suatu masalah yang disusun secara terstruktur dan bersifat ilmiah. Teman-teman harus ingat ya, karya tulis yang bersifat ilmiah artinya didasarkan pada data, fakta, dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Karakteristik makalah. Jadi, makalah memiliki sejumlah karakteristik utama yang membedakan dari bentuk karya ilmiah lainnya. Di sini saya akan menyebutkan apa saja sih karakteristik makalah. Yang pertama itu ada ruang lingkup terbatas, yang kedua berbasis studi literatur atau data sekunder, yang ketiga panjang tulisan yang ringkas, dan yang terakhir tujuan penulisan yang spesifik. Nah, teman-teman, jika sebuah makalah tidak memiliki salah satu karakteristik tersebut, kekurangan suatu karakteristik dapat membuat makalah kurang efektif, kurang valid, atau bahkan tidak bisa dianggap sebuah karya ilmiah yang kredibel. Struktur penulisan makalah. Penulisan makalah memiliki struktur yang dirancang untuk membantu penulis menyampaikan ide secara logis dan sistematis. Terdapat 5 struktur penulisan makalah. Yang pertama judul, kedua pendahuluan, ketiga pembahasan, yang keempat penutup, dan yang terakhir daftar pustaka. Jadi, jika sebuah makalah tidak memiliki struktur penulisan yang jelas, terdapat beberapa masalah yang dapat terjadi. Yang pertama, makalah akan menjadi sulit dipahami dan kurang teratur. Yang kedua, pembaca akan kesulitan mengikuti alur informasi dan argumen yang ingin disampaikan oleh penulis. Dan terakhir, makalah mungkin akan terlihat tidak profesional dan kurang kredibel. Baik, kita lanjut karakteristik skripsi. Skripsi memiliki sejumlah karakteristik utama yang membedakannya dari bentuk karya ilmiah lainnya. Terdapat 4 karakteristik skripsi. Yang pertama, ruang lingkup luar mendalam. Yang kedua, sumber informasi primer. Yang ketiga, panjang tulisan komprehensif. Dan yang keempat, tujuan penulisan yang akademik dan ilmiah. Struktur penulisan skripsi. Struktur penulisan skripsi telah diatur secara baku oleh banyak perguruan tinggi di Indonesia guna untuk memastikan konsistensi dan kualitas akademik. Terdapat 14 struktur penulisan, yaitu 1 halaman judul, 2 lembar pengesahan, 3 abstrak, 4 kata kunci, 5 prakata, 6 daftar isi, 7 daftar tabel dan gambar, 8 bab 1, 9 bab 2 tinjauan pustaka, 10 bab 3 metodologi penelitian, 11 bab 4 hasil dan pembahasan, 12 bab 5 penutup, 13 daftar pustaka, dan terakhir penutup. Lanjut ke karya ilmiah yang ketiga, yaitu artikel ilmiah.
Artikel ilmiah adalah karya tulis yang berisi hasil penelitian atau kajian teoritis yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah, proceeding konferensi, atau media publikasi ilmiah lainnya. Tujuan utama dari artikel ilmiah adalah untuk berbagi pengetahuan dan temuan penelitian dengan komunitas ilmiah. Karakteristik artikel ilmiah. Artikel ilmiah memiliki sejumlah karakteristik utama yang membedakannya dari bentuk karya ilmiah lainnya. Terdapat 4 karakteristik artikel ilmiah, yaitu yang pertama fokus dan ringkas, yang kedua orisinalitas dan kontribusi, yang ketiga ditunjukkan untuk publikasi, dan yang keempat melalui proses peer review. Struktur penulisan artikel ilmiah. Struktur penulisan ilmiah biasanya mengikuti struktur yang telah terstandarisasi. Yang pertama, judul, kedua, nama penulis dan afiliasi, ketiga, abstrak, keempat, kata kunci, kelima, pendahuluan, keenam, metode penelitian, yang ketujuh, hasil dan pembahasan, ke-8 kesimpulan, yang ke-9 ucapan terima kasih, tapi itu operasional, yang ke-10 daftar pustaka. Kesimpulan. Dalam penyusunan makalah, penting untuk mengikuti kaidah ilmiah yang berlaku dari pemilihan topik yang spesifik hingga penyusunan struktur yang jelas, seperti pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Makalah harus disusun secara sistematis dengan mengutamakan kualitas analisis dan data yang relevan. Kedua, skripsi. Sebagai karya ilmiah tingkat lanjut, mengharuskan mahasiswa untuk melakukan penelitian yang mendalam. Penyusunan skripsi melibatkan perumusan masalah yang jelas, pengumpulan data primer maupun sekunder, serta analisis yang menyeluruh. Sementara itu, artikel ilmiah harus disusun dengan tujuan publikasi. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Naik sepeda nggak boleh jatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.